Pernahkah kamu merasa hari-harimu berjalan begitu saja, seolah waktu melaju cepat, tapi dirimu tetap di tempat yang sama? Bukan karena tak mampu, tapi karena diam-diam kamu terbiasa dengan kenyamanan yang tak lagi menumbuhkanmu. Dalam diam kita sering lupa bahwa hidup bukan sekedar tentang bertahan, tapi tentang berkembang, tentang menjadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih tenang dari kemarin. Namun berkembang tidak selalu menyenangkan. Kadang ia datang dalam bentuk ketidaknyamanan, kelelahan, bahkan keraguan terhadap diri sendiri. Tapi justru di sanalah kita diuji. Apakah kita memilih untuk berhenti atau memaksa diri melangkah satu langkah lagi? Stoicisme mengajarkan kita jangan menunggu motivasi datang, tapi biasakan diri untuk melakukan hal yang benar meski tanpa dorongan semangat. Karena ketenangan sejati bukan didapat dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk menaklukkan diri sendiri. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik, sedikit lebih sabar, sedikit lebih sadar, dan ngetak-ngetek kita terus memaksa diri untuk berkembang. Bukan dunia yang berubah, tapi cara kita memandangnya. Selamat datang di Arah Mindset. Di sini kita belajar mengarahkan pikiran agar jiwa menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini kita akan berbicara tentang satu hal sederhana namun penting. Paksa dirimu untuk terus berkembang setiap hari. Pernahkah kamu merasa hidup terasa berjalan tapi entah kenapa di dalam dirimu seperti tak ada yang berubah? Hari berganti, rutinitas sama dan tanpa sadar kamu mulai merasa hampa. Bukan karena ada yang salah dengan hidupmu, tapi karena kamu berhenti tumbuh. Kita sering berpikir bahwa berkembang itu pilihan, sesuatu yang bisa ditunda sampai nanti. Ketika suasana hati membaik, ketika waktu lebih longgar, atau ketika hidup terasa lebih mudah. Tapi kebenarannya hidup tidak menunggu siapapun. Dunia akan terus bergerak dan mereka yang berhenti berkembang akan perlahan tertinggal bukan oleh orang lain, tapi oleh versi terbaik dari dirinya sendiri. Dalam pandangan Stoik, hidup ini adalah perjalanan panjang menuju kebajikan, menuju kedewasaan batin. Setiap hari adalah ujian untuk mengasah akal sehat, menguatkan hati, dan memperdalam kesadaran diri. Kita tidak bisa menghindari perubahan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memastikan bahwa perubahan itu membawa kita naik, bukan turun. Marcus Aurelius pernah menulis apa tujuan hidup manusia menyatis lebih pada kemarin sederhana tapi dalam. Karena manusia sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang ia punya tapi seberapa sadar ia hidup. Dan kesadaran itu tumbuh dari proses berkembang, dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri, dari keputusan untuk tidak berhenti meski langkah terasa berat. Berhenti berkembang bukan hanya soal malas bergerak, bahwa kita berhenti mendengar suara dari dalam. Suara yang mendorong kita untuk belajar, berubah, dan memperbaiki. Saat kita berhenti mendengarkan suara itu, hidup kehilangan arah. Kita mulai merasa kosong, kehilangan makna dan terjebak dalam rutinitas tanpa jiwa. Kita hidup di zaman yang menuntut banyak hal dari luar, pencapaian, pengakuan, validasi. Tapi Stoikisme mengajarkan hal yang berbeda. Hidup bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin hal di luar diri, tapi tentang memperdalam apa yang ada di dalam diri. Dan satu-satunya cara untuk memperdalamnya jas dengan terus berkembang. Berkembang berarti berani menghadapi kenyataan, mengakui bahwa ada hal yang perlu kita ubah. Bahkan jika perubahan itu menyakitkan, berarti menatap cermin. Bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi untuk menemukan kejujuran. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa kejujuran terhadap diri sendiri. Berkembang juga berarti berani gagal. Berani mengakui bahwa kita belum tahu segalanya. Dalam setiap kegagalan ada pelajaran tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Orang Stoik tahu bahwa gagal bukan musuh tapi guru. Setiap kesalahan adalah batu pijakan untuk naik lebih tinggi. Namun untuk terus berkembang, kita butuh kesadaran bahwa hidup bukan tentang hasil instan, proses panjang yang tak selalu terasa menyenangkan. Kadang kamu merasai berjalan tanpa arah, berjuang tanpa hasil, bekerja tanpa pengakuan, tapi justru di sanalah inti dari pertumbuhan di saat kamu tetap melangkah meski tak ada yang melihat. Karena yang kamu perjuangkan bukan sekadar pencapaian luar, tapi kekuatan batin dirimu sendiri. Manusia yang berhenti berkembang akan mudah dikuasai oleh dunia. Dia menjadi reaktif, mudah tersinggung, mudah menyerah, dan mudah dikendalikan oleh keadaan. Tapi manusia yang terus berkembang ia menjadi kokoh. Tapi ia juga untuk berhenti berlayar. Ia belajar menenangkan pikirannya di tengah gelombang, bukan menunggu laut menjadi tenang.
Kita harus terus berkembang bukan karena dunia menuntut, tapi karena jiwa kita membutuhkannya. Jiwa yang tidak tumbuh akan layu dan tidak ada yang lebih menyedihkan daripada tubuh yang hidup. Tapi jiwanya berhenti bertumbuh. Pertumbuhan sejati tidak selalu tampak dari luar. Kadang itu terjadi dalam keheningan. Saat kamu menahan diri untuk tidak membalas. Saat kamu memilih tenang daripada marah. Saat kamu memaafkan meski hatimu terluka atau saat kamu tetap jujur meski itu merugikanmu. Disitulah kamu berkembang dalam hal-hal kecil yang tidak dilihat dunia tapi dirasakan oleh jiwamu sendiri. Setiap hari hidup memberi kita pilihan tetap sama atau menjadi lebih baik. Tidak perlu besar, tidak perlu dramatis. Cukup satu langkah kecil, satu keputusan yang lebih bijak dari kemarin, satu reaksi yang lebih tenang dari sebelumnya. Juli dimaksui dengan memaksa diri untuk berkembang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran bahwa diam berarti mundur. Kita tidak bisa mengontrol seberapa cepat hasil datang, tapi kita selalu bisa mengontrol seberapa dalam kita belajar. Orang stoik percaya bahwa kendali sejati hanya ada pada pikiran dan tindakan kita. Maka jika hari ini kamu belajar sesuatu, memahami sesuatu, atau menaklukkan sesuatu dalam dirimu, sekecil apapun itu, kamu sudah berkembang. Hidup tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran untuk terus berusaha. Karena di balik setiap usaha yang konsisten ada ketenangan yang tumbuh. Ketenangan yang lahir bukan dari hasil, tapi dari rasa tahu bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah, ingatlah berkembang memang melelahkan, tapi berhenti berkembang lebih menyakitkan. Karena di saat kamu berhenti, kamu bukan hanya kehilangan arah, tapi juga kehilangan hubungan dengan jiwamu sendiri. Teruslah belajar, teruslah tumbuh meski pelan. Jangan takut jika dunia tidak melihat perubahanmu. Karena yang penting bukan siapa yang melihat, tapi siapa yang kamu jadi. Dan di setiap langkah kecil menuju versi terbaikmu, kamu akan menemukan satu hal yang selama ini kamu cari. Ketenangan bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu tahu kamu sedang berproses menuju kebaikan. Itulah alasan mengapa kita harus terus berkembang. Bukan demi dunia, tapi demi diri sendiri. Karena ketika pikiran kita terarah, hati kita pun tenang. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kenyamanan terdengar menenangkan. Bukan kata yang identik dengan kedamaian, istirahat, dan rasa aman. Tapi di balik itu, ada sisi lain yang jarang kita sadari. Kenyamanan bisa menjadi perangkap yang halus yang membuat kita berhenti bertumbuh tanpa kita sadari. Kita semua pada dasarnya mencari kenyamanan. Kita ingin hidup yang stabil, pekerjaan yang pasti, hubungan yang aman, rutinitas yang bisa diprediksi, itu manusiawi. Tapi masalahnya ketika kenyamanan menjadi tujuan, bukan alat, kita mulai kehilangan sesuatu yang lebih penting. Keberanian untuk berkembang, mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menghindari ketidaknyaman, tapi tentang menghadapi kehidupan apa adanya, termasuk bagian-bagian yang tidak menyenangkan. Ketika kita terlalu nyaman, kita berhenti menghadapi tantangan. Kita berhenti belajar, berhenti berpikir lebih dalam, berhenti memaksa diri untuk tumbuh. Kita mulai puas dengan cukup baik, padahal jauh di dalam diri kita tahu kita bisa lebih dari itu. Kenyamanan itu seperti pasir halus, lembut saat disentuh. Tapi makin lama kamu diam di sana, makin sulit untuk bergerak. Dia menenangkan, tapi juga melumpuhkan. Dan yang paling berbahaya, kita jarang sadar sedang terjebak di dalamnya. Kita menyebutnya stabil, aman, sudah cukup. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita berhenti menantang diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, lari dari kesulitan bukanlah kebebasan. Itu hanya penundaan dari penderitaan yang lebih besar. Kenyamanan adalah bentuk penundaan, memberi rasa lega sesaat, tapi mencuri potensi jangka panjang. Setiap kali kita menolak rasa tidak nyaman, kita juga menolak kesempatan untuk memperkuat diri. Bayangkan otot tubuhmu, Zikas View akan pernah tumbuh. Jika hanya bergerak di zona nyaman, ia akan melemah. Pikiran dan jiwa pun begitu. Tanpa tekanan, tanpa ujian, tanpa rasa tidak nyaman, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Namun seringkali kita membela kenyamanan dengan alasan yang terdengar bijak. Kita berkata, aku hanya ingin tenang. Tapi apakah benar itu ketenangan? Kita sedang melarian diri dari tantangan yang menakutkan. Ketenangan sejati bukan berarti hidup tanpa tantangan, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah tantangan. Dan kemampuan itu hanya bisa lahir jika kita berani keluar dari zona nyaman.
Lari seti di mana diam terlihat seperti pilihan aman. Padahal sebenarnya itu pilihan yang paling berisiko. Karena waktu tidak berhenti, dunia terus bergerak, tumbuh, dan ketika kita terlalu lama berada dalam kenyamanan, kita perlahan kehilangan keberanian untuk berubah. Semakin lama kita di sana, semakin besar rasa takut untuk melangkah keluar. Hingga akhirnya kenyamanan berubah menjadi penjara, indah dari luar, tapi membatasi dari dalam. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat. Tidak ada waktu untuk menunda pertumbuhan hanya demi rasa aman semu. Kenyamanan membuat kita lupa bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk belajar. Ketika kita memilih untuk tidak tumbuh, kita sebenarnya sedang menyia-nyiakan hidup yang diberikan pada kita. Tentu kita butuh kenyamanan sesekali. Kita butuh tempat untuk beristirahat, menyembuhkan diri, dan mengisi ulang tenaga. Tapi jangan salah paham, istirahat bukan tujuan akhir, hanya tempat singgah. Masalah muncul ketika kita membangun rumah di zona nyaman dan menolak keluar. Karena di sanalah stagnasi mulai menggerogoti jiwa kita. Cobalah renungkan, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar tertantang? Kapan terakhir kali kamu merasa takut tapi tetap melangkah? Jika sudah lama tidak merasakannya, mungkin kamu sedang terlalu nyaman. Dan mungkin itulah alasan kenapa kamu merasa kosong. Meski hidupmu tampak baik-baik saja, kenyamanan menciptakan ilusi stabilitas, tapi dalam diam, ia merampas arah. Hidup yang stagnan membuat kita kehilangan makna, karena makna hanya tumbuh saat kita bergerak, saat kita berjuang, berusaha, belajar, dan gagal lalu mencoba lagi. Orang stoik tidak mengejar kenyamanan, mereka mengejar keteguhan. Mereka tahu bahwa ketenangan sejati datang bukan dari menghindari gelombang, tapi dari kemampuan untuk menenangkan diri saat ombak datang. Kenyamanan mungkin memberi ketenangan sementara, tapi hanya pertumbuhan yang memberi ketenangan sejati. Jadi, sing semua merasana hidupmu datar. Mungkin bukan karena hidup tidak menarik, tapi karena kamu sudah terlalu nyaman. Mulailah tantang dirimu lagi. Baca sesuatu yang sulit, kerjakan hal yang menakutkan, ubah rutinitas yang membosankan atau ambil keputusan yang selama ini kamu tunda. Rasakan ketidaknyamanan itu dan sadari bahwa di sanalah pertumbuhan sedang terjadi. Jangan takut kehilangan kenyamanan, takutlah kehilangan dirimu sendiri di dalamnya. Karena yang paling berharga bukan hidup yang mudah, tapi hidup yang penuh makna. Dan makna hanya muncul ketika kita terus berkembang. Kenyamanan bukan musuh, tapi jangan biarkan ia menjadi tuan. Gunakan ia sebagai tempat beristirahat, lalu bangkit kembali untuk berjalan lebih jauh. Karena di luar zona nyaman, di sana letak kehidupan yang sebenarnya. Rakan pikiranmu, temukan ketenangan dan sinirahkanlah pikiranmu untuk berani meninggalkan kenyamanan, agar jiwamu punya ruang untuk tumbuh. Ada garis yang sangat tipis antara memaksa diri untuk tumbuh dan menyiksa diri dengan yang berlebihan. Sekilas keduanya tampak mirip, sama-sama berbicara tentang dorongan untuk maju, tentang tidak menyerah, tentang kekuatan menghadapi tantangan. Tapi jika kamu perhatikan lebih dalam, keduanya lahir dari tempat yang berbeda di dalam diri. Yang satu lahir dari cinta dan kesadaran, yang lain dari ketakutan dan rasa tidak cukup. Banyak orang berpikir bahwa untuk berkembang mereka harus keras terhadap diri sendiri. Bahwa semakin mereka menekan diri semakin mereka akan berhasil. Tapi dalam perjalanan menuju pertumbuhan, stoikisme mengajarkan keseimbangan. Disiplin yang penuh kesadaran bukan hukuman yang berakar pada kebencian terhadap memaksa diri, berarti kamu memilih untuk melangkah bahkan saat tidak nyaman. Tapi menyiksa diri berarti kamu berjalan dengan cambuk di tangan. Memaksa hati dan pikiran melewati batas tanpa memberi ruang untuk bernafas. Perbedaan utamanya ada di niat. Orang yang memaksa diri karena sadar bahwa pertumbuhan itu penting, ia melangkah dengan tekad. Sedangkan orang yang menyiksa diri karena merasa dirinya tidak cukup, ia melangkah dengan rasa takut. Takut gagal, takut tertinggal, takut tidak dianggap. Mengajarkan modero keseimbangan. Hidup yang seimbang adalah hidup yang tegas, namun juga lembut terhadap diri sendiri. Kita tidak bisa menuntut kedewasaan batin dari diri yang terus kita pukul. Seperti tanaman, manusia tumbuh bukan karena ditarik paksa, tapi karena diberi ruang untuk mengakar. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan pikiranmu menjadi musuhmu." Kalimat ini sederhana tapi begitu. Karena seringkali musuh terbesar kita bukan dunia luar, tapi pikiran kita sendiri. Pikiran yang terus berkata, "Kamu belum cukup baik. Kamu harus lebih cepat. Kamu gagal.
Dan ketika kita mempercayai suara itu tanpa sadar, kita tidak lagi tumbuh. Kita hanya berlari dari ketakutan mengira itu semangat. Memaksa diri berarti sadar bahwa perkembangan memerlukan usaha, bahwa rasa malas harus dilawan, kenyamanan harus ditinggalkan, dan tantangan harus dihadapi. Tapi di saat yang sama, kita tahu kapan harus berhenti untuk bernapas. Sementara menyiksa diri membuat kita kehilangan arah. Kita bekerja bukan lagi demi kebaikan diri, tapi demi pelarian dari rasa tidak aman. Perhatikan berbicara pada dirimu sendiri saat gagal. Apakah kamu berkata, "Aku belajar sesuatu hari ini," atau kamu berkata, "Aku memang bodoh"? Itulah pembeda antara memaksa dan menyiksa. Satu, membangun, yang lain menghancurkan. Satu, menumbuhkan kesadaran, yang lain menumbuhkan kebencian. Orang Stoik memahami bahwa pertumbuhan sejati datang dari pengendalian diri, bukan penghukuman diri. Mereka tahu bahwa menjadi kuat bukan berarti menolak rasa sakit, tapi juga bukan berarti mencari rasa sakit sebagai bukti kekuatan. Kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk terus melangkah dengan tenang. Meski sadar bahwa diri ini masih jauh dari sempurna, memaksa diri dengan bijak berarti mengenali batasmu. Bukan untuk berhenti, tapi untuk tahu bagaimana memperbaikinya. Seperti seorang pelaut yang tahu kapan harus menarik layar saat badai datang, kamu pun perlu tahu kapan harus mengistirahatkan jiwa agar bisa berlayar lagi dengan tenang. Menyiksa diri sebaliknya membuatmu menantang badai tanpa arah. Mengira bahwa rasa sakit itu bukti keteguhan. Padahal itu hanya kelelahan yang belum diakui. Kita hidup di zaman yang sering memuja kecepatan, produktivitas, dan hasil instan. Seolah jika kamu tidak sibuk, kamu gagal. Jika kamu tidak mencapai sesuatu besar, kamu tidak berarti. Tapi Stoikisme mengingatkan, nilai dirimu tidak diukur dari hasil, tapi dari cara berpikir dan bertindak. Kamu boleh berproses perlahan, kamu boleh beristirahat. Itu bukan kelemahan. Dari perjalanan yang sadar, memaksa diri untuk berkembang berarti kamu memahami bahwa perubahan membutuhkan disiplin. Tapi disiplin tanpa belas kasih akan berubah menjadi beban. Kita perlu keduanya, ketegasan untuk maju dan kelembutan untuk menerima. Kamu tidak harus sempurna untuk terus melangkah. Kamu hanya perlu hadir, sadar, konsisten, dan mau memperbaiki sedikit demi sedikit. Karena dalam hidup bukan seberapa keras kamu mendorong dirimu yang penting, tapi seberapa bijak kamu melangkah tanpa kehilangan arah. Cobalah ke dalam dirimu. Apakah kamu berjuang karena ingin tumbuh atau takut, keras karena cinta terhadap proses atau karena benci terhadap dirimu yang sekarang? Jika jawabanmu yang kedua, berhentilah sejenak. Tarik napas. Kamu tidak sedang gagal. Kamu hanya lupa bahwa pertumbuhan tidak harus menyakitkan. Orang Stoik tidak menuntut diri untuk selalu menang. Mereka hanya menuntut diri untuk tetap berusaha dengan kesadaran. Mereka tahu bahwa yang paling penting bukan hasil, tapi arah pikiran. Ketika arah pikiranmu jernih, kamu tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam, dan kapan harus memeluk diri sendiri untuk kembali kuat. Jadi, paksa dirimu, tapi dengan cinta, bukan dengan kebencian. Dorong dirimu untuk berubah, tapi jangan sampai kehilangan dirimu dalam prosesnya. Karena pertumbuhan sejati tidak pernah datang dari rasa takut, melainkan dari kesadaran bahwa kamu layak menjadi versi terik dirimu sendiri. Dan disitulah keseimbangan itu lahir antara ketegasan dan kelembutan, antara semangat dan penerimaan, antara memaksa dan menyembuhkan. Tuli cara Stoik menempuh hidup. Kuat tanpa menjadi keras, lembut tanpa menjadi lemah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan arahkan pula caramu tumbuh agar dorongan untuk berkembang tidak berubah menjadi beban, melainkan jalan menuju kedamaian batin. Motivasi itu indah. Ya, seperti api kecil yang menyalakan semangat membuat kita berani memulai sesuatu. Tapi masalahnya api itu mudah padam. Hari ini kamu bisa penuh semangat. Besok kamu bisa kehilangan arah tanpa alasan yang jelas. Itulah mengapa jin dalam perjalanan untuk berkembang. Motivasi bukanlah pondasi yang kuat. Yang benar-benar membuatmu maju adalah disiplin. Motivasi datang dari emosi, dari rasa terinspirasi, dari kata-kata yang menyentuh, dari momen yang menggugah. Tapi emosi sifatnya berubah-ubah, geo naik dan turun seperti gelombang. Tidak mungkin kamu berharap bisa terus berlari hanya dengan bahan bakar motivasi. Karena akan ada hari-hari di mana kamu merasa kosong. Hari-hari di mana semangat itu hilang. Dan di saat itulah disiplin mengambil alih. Disiplin adalah kekuatan yang tenang.
Ia tidak bergantung pada suasana hati, tidak menunggu waktu yang tepat, dan tidak butuh alasan besar untuk bertindak. Disiplin berkata, "Aku tidak perlu ingin melakukannya. Ku hanya perlu melakukannya." Dan di balik kesederhanaan kalimat itu tersimpan rahasia kemajuan sejati. Stoikisme melihat disiplin sebagai salah satu kebajikan tertinggi. Karena tanpa disiplin, semua potensi dalam diri hanyalah janji yang tak pernah diwujudkan. Marcus Aurelius menulis, "Bangunlah setiap pagi dengan kesadaran bahwa tugasmu adalah menjadi manusia." Ia tidak mengatakan, "Bangunlah ketika kamu merasa bersemangat," tapi bangunlah karena itu kewajibanmu. Bagi seorang Stoik, tindakan benar tidak perlu menunggu mood yang tepat. Tindakan benar dilakukan karena itu yang seharusnya dilakukan. Motivasi bisa menggerakkanmu satu langkah, tapi disiplinlah yang memastikan kamu terus melangkah. Bahkan saat jalan terasa berat, saat tidak ada yang melihat, saat dunia terasa sepi. Motivasi butuh perasaan, tapi disiplin hanya butuh keputusan. Kita hidup di era yang terlalu memuja motivasi, di mana video inspirasional dan kata-kata penyemangat bertebaran di mana-mana. Tapi berapa lama semangat itu bertahan? Beberapa jam, mungkin 1 atau 2 hari setelah itu kita kembali pada kebiasaan lama, kembali pada penundaan, kembali pada rasa malas yang sama. Karena yang hilang bukan motivasi, yang hilang adalah kebiasaan untuk tetap melangkah tanpa bergantung padanya. Disiplin tidak selalu terasa hebat, ia sering membosankan, kadang melelahkan, dan hampir selalu menuntut pengorbanan kecil setiap hari. Tapi disitulah kekuatannya. Karena melalui disiplin, kamu belajar menundukkan pikiranmu sendiri. Kamu belajar bahwa keinginan untuk berhenti tidak harus diikuti. Bahwa kamu bisa tetap melangkah bahkan tanpa semangat. Stoikisme mengajarkan kendali diri sebagai inti kebebasan. Orang yang bebas bukanlah yang selalu mengikuti keinginannya, tapi yang mampu mengendalikan dirinya dari keinginan yang tak perlu. Dan disiplin adalah bentuk nyata dari kendali itu. Disiplin mengubah hidup dari sesuatu yang reaktif yang digerakkan oleh emosi dan keadaan menjadi sesuatu yang terarah yang dipimpin oleh kesadaran. Cobalah pikirkan berapa banyak hal dalam hidupmu yang gagal bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak konsisten. Kita sering menyalahkan kurangnya motivasi, padahal yang kurang hanyalah kebiasaan sederhana untuk tetap hadir setiap hari sekecil apapun langkahnya. Disiplin bukan tentang melakukan hal besar sekali, tapi melakukan hal kecil berulang kali sampai itu menjadi bagian dari dirimu. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi lebih baik, bersiaplah untuk dianggap bodoh." Mengapa? Karena disiplin tidak terlihat spektakuler. Ia tidak butuh tepuk tangan. Yuni sering membuatmu terlihat membosankan karena kamu terus melakukan hal yang sama setiap hari. Tapi disitulah letak perbedaannya. Motivasi membuatmu ingin terlihat hebat. Disiplin membuatmu benar-benar menjadi hebat. Disiplin juga memberi ketenangan batin. Karena kamu tidak lagi hidup dalam tarik-menarik antara ingin dan tidak ingin. Kamu hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak ada perdebatan dalam pikiranmu. Tidak ada penundaan. Tidak ada drama emosional. Hanya tindakan yang terarah. Dan dari tindakan itu lahirlah rasa damai. Karena kamu tahu kamu mengendalikan dirimu sendiri. Ketika kamu hidup hanya mengandalkan motivasi, kamu menjadi budak dari perasaanmu sendiri. Tapi ketika kamu hidup dengan disiplin, kamu menjadi tuan atas dirimu. Motivasi mungkin membuatmu berlari cepat di awal, tapi disiplin membuatmu tiba di tujuan. Dan inilah keindahan yang sering terlewat. Disiplin itu menumbuhkan kepercayaan diri sejati. Karena setiap kali kamu menepati janji kecil pada dirimu sendiri, kamu menguatkan rasa percaya bahwa kamu bisa diandalkan. Dari situ muncul ketenangan karena kamu tidak lagi menggantungkan hidup pada dorongan eksternal. Kamu bergantung pada keteguhanmu sendiri. Jadi cari motivation, cari rutinitas, bangun kebiasaan yang selaras dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Mulailah hari bukan dengan bertanya, apakah aku semangat hari ini? Tapi dengan berkatamu, apa yang seharusnya kulakukan hari ini? Itulah cara orang stoik menjalani hidup. Tidak bergantung pada perasaan, tapi berpegang pada prinsip. Mungkin kamu akan lelah, mungkin kamu akan bosan, tapi di balik rasa lelah itu ada ketenangan yang tidak bisa diberikan motivasi manapun. Ketenangan karena kamu tahu kamu sudah melakukan yang benar. Disiplin adalah bentuk cinta yang paling nyata kepada diri sendiri. Karena kamu tidak selalu memberi diri apa yang diinginkan, tapi apa yang dibutuhkan. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap berjalan meski tidak ingin,
kamu sedang mengarahkan pikiranmu menuju kekuatan yang lebih dalam. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kamu tidak lagi bergantung pada motivasi dan mulai hidup dengan disiplin, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan untuk tetap tenang di tengah segala keadaan. Cuma ada begitu banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Cuaca, opini orang lain, hasil dari usaha, bahkan nasib yang menimpa kita tanpa peringatan. Namun meski kita tahu hal itu, tetap saja kita sering gelisah karenanya. Kita marah, kecewa, cemas, dan merasa tidak berdaya ketika dunia tidak berjalan sesuai harapan. Padahal seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, ketenangan sejati baru muncul ketika kita belajar satu hal sederhana. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak bisa. Kedengarannya mudah, tapi penerapannya membutuhkan keberanian dan kesadaran yang dalam. Karena manusia punya kecenderungan alami untuk ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin orang lain memahami kita, ingin dunia berjalan sesuai logika kita, ingin hasil selalu sejalan dengan usaha kita. Namun kenyataannya hidup tidak tunduk pada keinginan kita. Dunia berjalan dengan caranya sendiri. Acak tidak adil dan seringkali tak bisa dijelaskan. The Epictetus, SL1 tokoh Stoik besar pernah berkata, beberapa hal dalam kendalimu, beberapa hal tidak.